ya Bapak Deddy Mulyadi ya, dia jadi gubernur sekarang harus bijak dalam memilih kata-kata, dalam memilih bahasa dan juga pembahasan. Jangan sampai pertanyaan dia tentang orang Sunda kehilangan jati diri karena hegemoni politik baru, yaitu Islam, itu menjadi pertanyaan gitu loh di kalangan orang-orang yang nggak tahu. Buana alit sumurup ringganal, budi tenggelam di dalam nafsu, metu sanghara ti selam, datang bencana dari Islam. Apakah semua orang senang dengan kehadiran Islam di Tatar Sunda? Kan tetap aja ada yang merasa yang tidak senang. Kenapa? Karena Islam pasti membawa perubahan pranata baru yang berbeda dengan pranata lama. Pasti akan menggugat status quo, dan status quo yang dimaksud adalah pihak kerajaan. Tapi kan letak permasalahannya bukan di masalah narasi bencana atau tadi bahkan sampai dikatakan penduduk Sunda tuh dibunuh, diusir. Itu harus kita detailkan lagi. Bener nggak itu pasukan Banten dan Cirebon membunuh dan mengusir rakyat Sunda? Sapun kanu maha agung nu ngajantenkeun kun payakun, jeung kadekku kesana lal gumelar alam kawasana. Di langit pating karetip, di bumi pating kulisik kumerlip di alam lahir. Bari muji si Gusti ngucapkeun ayatna alhamdulillah, alhamdulillah. Bari muji si Gusti ngucapkeun ayatna alhamdulillah, alhamdulillah. Doa raja, raja doa, doa medal maring Allah. Dina hati anu wening, dina rasa anu rumasa, dina hati anu masket, dina iman, dina Islam panutan Nabi Muhammad, kitabna Quranul Karim nun Gusti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guys, soalnya rek nyawer. Nyawer panganten. Tapi memang suka dipakai di nyawernya. Itu namanya raja. Oh, gitu. Raja eta teh nya. Jero jiga nanti eta artina da. Iya dong. Saya teh nonton ieu Kang dari YouTube. Aya si Kang Deddy Mulyadi. Di podcastna Akbar Faisal. Naon cenah tah? Sebenarnya kemudian masyarakat politik Jawa Barat itu kemudian, saya mohon maaf menggunakan kata, terjebak pada situasional seperti itu. Ya sejak mulai struktur pemerintah itu terbangun yang memisahkan manusia Sunda itu dengan lingkungannya. Dan itu kan akibat keterjajahan orang Sunda. Kan orang Sunda, kan kerajaan Sunda itu bubar karena hegemoni politik baru. Oke. Ketika bubar terhadap hegemoni politik baru, maka orang Sunda itu kehilangan dirinya. Karena kehilangan dirinya, kehilangan pemimpinnya. Karena kehilangan pemimpinnya, maka dia itu menjadi sebuah kelompok orang yang sudah tidak memiliki lagi mengetahui dirinya itu siapa. Jadi cenah kerajaan Sunda teh bubar karena hegemoni politik baru. Hegemoni politik baru. Nya nyaurkeun nama kitu teh. Zaman harita. Nah. Jadi pas bubar teh
nya karena hegemoni politik baru eta teh akhirna Sunda teh kehilangan jati diri sama masih can ngarti itu naon gitu, naon maksudnya teh da Akbar Faisal ge juga nu kerung gitu, naon gitu maksudnya teh. Maksudnya Sunda teh dijajah itu kumaha atau gitu ya? nya kumaha itu sebenarnya namanya. Sunda teh tidak mengetahui lagi dirinya itu siapa. Kehilangan jati diri teh. Jati diri. Oh iyanya. Iya tah nu kudu rada bingung. Wah, rampe. Waalaikumsalam. Ih kebenaran ieu mah. Keur nonton tepang iya deui. podcast Akbar Faisal nu undang Deddy Mulyadi gini. Iya. Iya teh ngobrol jeung Kang Dery oge. Tentang kerajaan Sunda teh cenah bubar gara-gara hegemoni politik baru. Naon maksudna teh nya? Hegemoni politik baru. Bahasana teh gitu. Nggak tahu itu teh ke Akbar Faisal hungkul atau memang bahasana diperhalus atau apa maksudna gitu. Naon maksudna teh? Kerajaan Sunda bubar. Ya emang itu kan dalam sejarah Sunda terkenalnya Pajajaran teh tilem, menghilang gitu ya. Menghilang. Jadi kalau yang populer apa? Prabu Siliwangi beserta para punggawanya itu jadi Maung. Wadah. Iya enggak sih? Iya. Bayangkan memang denger itu. Lihat tuh di Bandung atau di mana-mana di Jawa Barat banyak patung Maungnya. Ya. Ada lukisan Prabu Siliwangi sampai pasti ya Maung bodas. Maung bodas ya. Kayak legend banget gitu ya. Ya, jadi itu kan secara folklore atau cerita rakyat kekinian lah masyarakat Sunda bahwa Pajajaran ya kerajaan Sunda itu tilem, tapi kan kita perlu lihat konteks sejarahnya itu apa gitu. Kalau misalkan Kang Dedi ya yang tadi ente tonton itu menggunakan bahasa hegemoni politik baru. Naon eta teh? Hegemoni politik baru. Kebayang. Emang politik yang sebelumnya apa? Politik sebelumnya ya yang pasti tadi Pajajaran. Ya kan Pajajaran. Atanapi kerajaan Sunda. Nah, tapi itu kan secara kronologi waktu atau zaman di abad sekitar abad 16 ya atau tahun 1500-an. Berarti hampir 500 tahun yang lalu. Dan itu adalah zaman ketika atau itu beriringan dengan zaman ketika kesultanan Islam mulai tumbuh di Pulau Jawa. Oh. Nah, mulai banyak ya titik-titik iya. Kalau kita menyorot ke Eropa gitu ya, Eropa kan masuknya agak belakangan. Belanda, Portugis. Belanda itu baru menguasai sebagian kota penting di Pulau Jawa itu abad ke-17 tahun 1600-an. Jadi yang dimaksud KDM itu tentu Islam ya, Kesultanan Islam. Politik baru teh hegemoni itu tuh Islam berarti ya. Hegemoni politik. Jadi harus diperjelas apa yang dimaksud oleh dia sebagai hegemoni politik baru yang menyebabkan kerajaan Sunda hancur dan dari situ jati diri orang Sunda hilang. Yaitu harus dipertegas itu oleh Islam menurut dia. Cuman bahasanya diganti. Iya. Hegemoni politik baru. Ya karena dia main aman pasti lah ya. Dia bukan di Purwakarta lagi bos, dia di Jawa Barat. Iya benar. Jadi bagus main cantik. Iya, mungkin kalau masih di Purwakarta ya mungkin masih bisa vulgar atau gimana gitu. Iya, patung. Apalagi ini di podcastnya Akbar Faisal kan ya. Nasional berarti kan. Udah jadi prototipe. Di mana ya kita tuh sendiri Jawa Barat itu kan provinsi paling padat seantero Indonesia toh. Betul. Iya nggak sih? Betul. Dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, yang paling padat Jawa Barat. Betul. Ya karena juga banyak orang yang pendatang ya kan ya ngerantau gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dan jadi masalah kan ketika dia itu menarasikan bahwa gara-gara hegemoni politik baru yaitu Islam itu akhirnya menyebabkan orang Sunda kehilangan jati dirinya. Menurut ente pada itu gimana itu? Tadi nama kan kita teh nggak tahu hegemoni politik baru teh ternyata Islam yang agak
ditutup-tutupi gitu ya dari sisi bahasa diplomatis mungkin ya. Nah, terus berarti kan kalau Islam gara-gara Islam Sunda teh leungit gitu. Nah, Sunda ente Islam hancur. bukan? Islam. Ente Sunda? Sunda. Nah, terus gimana itu? Terus hilangnya kumaha gitu kan? Iya. Nah, itu kan yang jadi pernyataan yang menimbulkan pertanyaan. Iya kan? Iya benar-benar. Jadi sebenarnya harus clear apa yang dimaksud oleh Kang Deddy itu, dia nih arahnya kemana? Karena ini bisa jadi tendensi negatif loh. Iya kan? Bagaimana dia akhirnya menarasikan bahwa seolah-olah Sunda vis-a-vis Islam. Sunda itu bertentangan dengan Islam. Jadi Islam itu datang ke Sunda, Sunda itu hilang. Kan itu bertentangan dengan raja yang tadi dinyanyikan. Iya kan? Iya, raja ini udah Islam itu. Itu Islami. Itu teh Islam ya? Mengerti enggak? Enggak, tadi bari lalu jawab podcast soalnya. Oh, karena saking buhunnya gitu. Jadi terngiang-ngiang teh, ieu mah juga nundek nyawer cik saya teh. Itu. Iya kan jadi kan kita Sunda dan Muslim dan Islam. Berarti kan nggak ada yang salah dengan dua hal itu. Ya. Ya. Tapi kalau lihat pernyataan KDM itu kayak Sunda itu hilang gara-gara Islam. Dan terasingkan gitu Sundanya itu. Seakan-akan Islamnya itu dalam tanda kutip jahat gitu. Nah iya kan? Iya. Seolah Islam itu menjajah Sunda. Iya kayak gitu. Emang ada bahasa begitu Bahasa kan? gitu kan? Tadi di podcastnya itu. Jadi narasinya itu ya dari situ orang Sunda terjajah gitu kan? Terjajah. Nah pertanyaannya, emang kita sebagai orang Islam sekaligus orang Sunda itu terjajah oleh Islam? Kita akui bahwasanya ya Islam itu memang agama yang datang dari luar, bukan dari Pulau Jawa, dari Sunda gitu kan. Tapi pertanyaannya, emang masa Pajajaran itu murni Sunda juga? Kan enggak? Kita bahas nggak waktu di podcast sebelumnya? Bahwasanya di Siksa Kandang Karesian, kita pegangan orang Pajajaran dari zaman Prabu Siliwangi, itu disebutkan salam salam gitu ya. Salam. Namo Siwaya, namo budaya. Oh ya yang itu. Nah, namo itu sembah. Sembah. Namo. Nah, namo budaya berarti sembah kepada Buddha. Sembah. Kirain itu tuh ke budaya. Kirain teh Kirain atas nama menghormati, budaya, kirain menghormati budaya. Yang saya tahu kirain gitu. Ya, ya kan kalau kita lihat secara etimologi kebahasaan, maksud itu Buddha gitu. Sama satu lagi tadi namo Siwaya, sembah kepada Siwa. Nah, itu udah. Itu. Jadi emang unik di Sunda itu mereka juga menerima agama dari India gitu ya, Hindu plus Buddha. Tapi itu dikombin dengan ya agama berbalut Sunda kebudayaan. gitu. Enggak, maksudnya agama Sundanya. Ya, orang Sunda kan punya Tuhan sendiri gitu ya. Waktu sebelum Islam. Ya. Sang Hyang Tunggal. Tunggal. Nah, jadi tuh dewa-dewa Hindu Buddha ditempatkan di bawah Sang Hyang Tunggal. Tapi intinya kan tetap aja orang Sunda dulu juga menerima, dalam tanda kutip, menerima unsur-unsur dari luar, yaitu dari India. Misalnya kecapi. Kecapi sejarahnya gimana? Ada pengaruh dari sitar India. Tah, India kan Pengaruhnya. bisa Ini asli Sunda kacapi teh. Pengaruh. Oh, ada pengaruh. Asli Sunda, cuman ada pengaruh dari sitar India. Oh. Di India namanya sitar. Sitar. Tapi beda bentuknya, cuman mirip-mirip. Tapi memang alat petik. alat petik. Oh, sama. alat petik sama. Sama nggak sih pengaruh. kayak lagu yang dimainin The Beatles, ada tuh satu lagu pakai kayak sitar juga. Ya. Aduh lupa judulnya. Atau berarti ente bisa nyanyi ini ya, Kuch Kuch Hotahi. Kuch Hotahe. Bisa tuh pakai. Tumpah seair. Nggak usah. Belum tahu apa kuncinya ya. Udah briefing lah tadi soalnya. Karena harus di step dulu. Di step Ini dulu. kan setelan Sunda ini. Sunda ini. Lu setelah India ya. Ya, benar. Cuman pengaruh kacapi Sunda memang pengaruh dari sitar India. Ada ya pengaruh dari sana. Nah, berarti kan ya sebenarnya orang Sunda itu dari awal banyak menerima unsur-unsur asing gitu ya, dan melebur Ya. ke bagian kehidupan orang Sunda. Nah, Hindu, Buddha, oke. Islam kan juga mewarnai, walaupun Ya. katakanlah dia dari luar, tapi juga mewarnai, dan itu sudah menjadi bagian integral dari
kehidupan orang Sunda. Betul. Jadi aneh aja kalau dikatakan gara-gara Islam masuk, orang Sunda hilang jati diri. Kan asa kumaha gitu ya. Iya benar. Nah, yang kemudian sebenarnya perlu ditelisik lagi, memang pernyataan tadi dari KDM itu akhir-akhir ini juga populer dan akhirnya karena populer itu akhirnya menyalahkan kepada pihak-pihak yang membawa Islam yang menyebabkan kerajaan Sunda hancur. Kalau kita lihat sejarahnya secara kesejarahan bahwa yang membawa Islam ke Pajajaran dan dalam tanda kutip menyebabkan Pajajaran tuh sirna ing bumi ya, musnah gitu atau tilem tadi bahasanya. Itu adalah pihak-pihak kesultanan. Ya, kesultanan yaitu Banten dan Kesultanan Cirebon. Karena itu saya juga dari dulu ya dari dulu tuh sempet banyak mendengar kayak orang Sunda tuh agak gimana gitu ke Banten. Iya nggak sih kayak gitu? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar juga kerajaan Sumedang ke Cirebon. Apa maksudnya tuh ininya apa? Ada tendensi sesuatu nih. Itu juga termasuk bagian tuh. Ada tuh. Kan kalau Sumedang itu terkenal sekarang kan sebagai puseur budaya Sunda. Nah, kalau kita ke Sumedang tuh masyhur juga cerita bahwa Sumedang pernah konflik ke Cirebon, pernah konflik ke Banten gitu ya. Bahkan ada semacam pamali gitu yang mungkin masih masyhur di sana di Sumedang, bahwa Bupati Sumedang itu ya tadi pamali kalau sholat Id di apa gitu. Sholat ada seperti itu atau mau dicek dulu coba. Saya lupa bunyi pamalinya seperti apa. Gitu. Tapi itu ada hubungannya dengan Banten. Sebentar, cek dulu ya. Wah, ngopi heula atuh ieu mah. Sambil dicek. Insyaallah Hatur nuhun ngopi ka ieu heula ieu mah. Deui eta. Cai herangna. Turun Kang Opik. Oh, ini. Ada nih, banyak kan masyhur nih di situs-situs berita Sumedang. Mitos Bupati Sumedang enggan sholat Idul Fitri di hari Jumat di Tegal Kalong. Oh, pernah dengar nggak? Iya, tahu daerah Tegal Kalong itu di Sumedang Kota. Ya, tapi kan bukan yang Masjid Agung Sumedang ya? Bukan. Bukan. Jadi emang kayak alun-alun keduanya lah Sumedang. Iya betul. Jadi yang sekarang terkenal sebagai alun-alun Sumedang itu yang kedua. Sementara yang menjadi pusat pertama Sumedang sebagai pemerintahan di masa Gesan Ulun atau bahkan sebelumnya itu ya Tegal Kalong. Nah, jadi asal mula mitos ini Bupati Sumedang tuh kayak pamali sholat Id di hari Jumat gitu ya. Itu berasal dari cerita mengenai serangan Banten ke Sumedang. Gitu, serangan Tadi itu hari Jumat di Tegal Kalong maksudnya. Iya, Tegal Kalong gitu ya. Itu emang berasal dari sebuah peristiwa historis tentang penyerangan Banten ke Sumedang. Tapi dinarasikan sekarang tuh, wah itu kejam sekali. Kalau ente baca ceritanya lengkap, itu ceritanya tuh bagaimana pasukan Banten tega gitu ya menyerang orang-orang Sumedang yang lagi sholat Id. Dia lagi sholat tuh dibantai. Ente janggal gak denger gitu? Janggal, saya baru denger. Baru denger? Ente baca lah, itu baca-baca. Itu populer di Sumedang gitu ya. Ya tadi, karena Sumedang itu sebagai pusat budaya Sunda, jadi seakan-akan lagi-lagi orang-orang Sunda yang di Priangan ya, itu selalu konflik dengan yang ada di Banten atau Cirebon. Belum lagi kalau kita nanti searching atau mencari tahu cerita soal bagaimana Prabu Gesan Ulun dan hubungannya dengan Harisbaya, ya kan ya, Ratu Harisbaya. Itu juga agak negatif tuh akhirnya. Nah, tapi intinya dari cerita-cerita tadi ada seolah-olah usaha gitu ya. Bahkan dari zaman dulu yang berusaha memisahkan antara orang Sunda di pedalaman Priangan gitu ya dengan orang Sunda atau orang ya kan Cirebon, Banten, Jawa ya. Ya, dengan orang Jawa di sana di Banten dan Cirebon gitu. Tapi ada yang berpendapat kalau Sunda itu asalnya di Baduy Banten mah.
Nah, itu kan tadi Baduy pedalaman. Baduy pedalaman. Daerah Oh, beda pegunungan. Pegunungan. Jadi yang lebih dimaksud di sini pusat kesultanan itu yang di pesisir. Karena kan Banten Cirebon itu juga asalnya dari Demak kan. Maksudnya para wali songo tuh Banyak bikin Jawa berarti ya. bikin Iya. basis-basis gitu ya. Kenapa kemudian Cirebon dan Banten tuh berbahasa Jawa? Emang itu banyak bahasa sekarang mah transmigran gitu ya. Transmigran dari Demak. Datang ya. Dan itu saya temukan juga ada data bagaimana Sultan Trenggono dari Demak mengirimkan rakyat Demak gitu ya sampai puluhan ribu untuk menduduki atau bertempat tinggal di Di Banten. dan Cirebon sebagai usaha untuk menambah populasi. Emang ada data seperti itu. Makanya di daerah Pandeglang, Banten itu kebanyakan Jawa ya. Orang Jawa. Pandeglang mah Sunda. Yang Jawa tuh Serang. Serang. Ya. Mereka Pandeglang itu kan Sunda. Tapi kalau ngomong sama orang sini gitu ya, itu pasti jauh banget bahasa Sundanya. Orang Pandeglang tuh lucu ya. Dia pasti kalau datang ke Jakarta itu kadang suka ngeselin. Sih. Kalau di Sunda di sini apa? Geningan gitu ya? Gening. Apa sih? Apa sih itu mah Indonesia? Apa? Sih itu apa kalau di Sunda? Naon sih? Naon sih? Aya sih di Aya ya. sih. Oh, ada Naon juga. sih ya. Kalau di Pandeglang beda. Oh. Sih itu jing. Jing anjing. Bukan. Oh, bukan. Jing. Jing. Dia kayak kata tambahan aja jing. Gitu kan. Entah ini lucu Oh, lah. gitu? Iya. Jadi kalau orang Pandeglang datang ke Jakarta, apa sih gitu kan? Dia ngomongnya apa jing? Wah, itu ngajak berantem. Oh iya ya. Iya makanya saya juga apa? Disangkanya ngomong anjing ya. Iya, tapi itu maksudnya varian bahasa Sunda. Pandeglang tuh Sunda. Iya, iya. Jadi yang Jawa itu di daerah Serang, Cirebon ya. Nah, kembali ke pembahasan. Bagaimana ceritanya kemudian orang-orang Sunda di pedalaman, di Priangan itu seolah dipisahkan dengan pusat-pusat kesultanan di pesisir, yaitu Banten dan Cirebon. Nah, ternyata saya melihat ini ada usaha pemisahan ya, atau bahasa yang lebih populer itu adu domba. Adu domba. Divide et impera ya. Pecah belah dan kuasai. Iya. Yang datang dari Belanda. Oh. Belanda. Kerjaan Belanda ini sebenarnya, walaupun nggak Belanda tapi emang dari awal udah ada tendensi yang kemudian dimanfaatkan lagi oleh Belanda gitu ya, Dipanasin lagi. dipanas-panasin lagi gitu. Nah jadi saya pernah melakukan riset bagaimana orang Belanda itu kemudian menuliskan sejarah Bogor atau Pakuan ya ibu kota Sunda Ya. yang ditaklukkan atau difutuhat oleh Banten dan Cirebon. Nah jadi itu ada satu penulis Belanda namanya Faes. Bukan Faiz ya, ini Faes. Faes. Nah, dia itu menulis buku Geschiedenis van Budenzorg. Geschiedenis itu maksudnya sejarah. Budenzorg Bogor, sejarah Bogor gitu ya. Nah dia tuh di halaman pertama Wooden York. Iya baru ingat lagi. Benar-benar. Budenzorg. Nah dia tuh nulis tuh bahkan dari halaman pertama satu kalimat nih bahasa Belanda saya kutip ya. Het geheel rijk verwoest en de bevolking vermoord of verdreven wordt. Artinya apa Pak? Naon eta teh? Kang Dery Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Oke. Het geheel rijk ya, bahwasanya raja itu dihancurkan. Verwoest and the bevolking vermoord. Nah, kerajaan itu telah dihancurkan oleh pasukan-pasukan, maksudnya pasukan dari Banten, Cirebon, pasukan Islam. Nah, and the bevolking vermoord, dan rakyatnya, rakyat Sunda itu vermoord, dibunuh. Ya, of verdreven word, verdreven diusir. Gitu. Jadi seolah orang Belanda ini yang nulis sejarah Bogor, buku sejarah Bogor mengatakan bahwa Banten itu ketika datang ke Pakuan, dia bunuh, mengusir gitu. Membunuh, mengusir. Ketika kita lihat rujukannya apa nih orang Belanda nulis begini, ternyata nggak ada rujukan juga. Jadi Benar-benar hasil karangan dia aja jadi tuh. semua itu ya apa Fiktif berarti ya. mengarang bebas aja gitu, mengarang bebas, tidak ada rujukannya. Sebenarnya ada rujukan yang kemudian dipergunakan oleh orang-orang yang anti-Islam gitu ya hari ini, itu dari naskah Carita Parahyangan. Ya, memang naskah Carita Parahyangan ini asli sumber berbahasa Sunda, masih pakai huruf apa? Kaganga.
Klub Sunda asli. Sunda asli apa namanya? Aduh, lupa Klub Sunda asli lah. Ya, Yang huruf Sunda asli. Mirip huruf Kamboja. Thailand. Ya, banyak di jalan-jalan itu kan. Ya. Nah, itu ada narasi seperti ini. Metu Sangharat Islam. Gitu. Tahu nggak itu bahasa Sunda itu? Metu Sangharat Islam. Ayo. Kameramen tahu? Pemain kacapi tahu? Metu, pernah dengar sih kata metu teh. Pas. Taluk. Metu tuh mupuni lah. Hah? Mupuni itu apa ya? Mumpuni. Mumpuni. Bukan. Metu. Bukan. Bukan. Kalimat lengkapnya begini nih, biar lebih pusing lagi. Tembei datang na prabeda. Buana alit sumurup ringganal. Metu Sanghara ti selam. Apa yang gara-gara? Taluk ya, taluk. Saya juga sebenarnya nggak tahu artinya ya kan ya. Coba karena ada yang bisa bahasa buhun dan terjemahin, saya baca terjemahannya dari dia nih, dari Pak Acak ya. Dia itu peneliti sejarah Sunda lah, almarhum. Tembei datang na prabeda, lalu datang perubahan. Buana alit sumurup ringganal, budi tenggelam di dalam nafsu. Metu Sanghara ti selam, datang bencana dari Islam. Itu di Carita Parahyangan. Sumber Sunda. Ditulis pasca Pajajaran runtuh. Oh. Jadi tadi saya katakan tendensi itu emang ada dari awal. Ada. Yang kemudian tadi dipanas-panasi lagi oleh Belanda. Berarti Carita Parahyangan dulu baru yang bukunya Belanda. Ya dong, jelas. Oh. Ini Carita Parahyangan sekitar ditulisnya itu sekitar 1580-an. Kalau yang tadi dari Faes yang menulis Gesiedenis van Budenzorg tahun 1902. Oh. Rentang 400-an tahun. Ya kan? Jauh. Nah, diangkat kembali itu, dipanas-panasin lagi tuh 400 tahun. Walaupun kan ya Carita Parahyangan itu kita juga melihat ini sumber ya dari pasukan sakit hati kan ya. Dalam tanda kutip gitu ya, karena emang kenangannya kerajaan yang dia pertahankan itu direbut oleh pasukan Islam. Tapi kan letak permasalahannya bukan di masalah narasi bencana atau tadi bahkan sampai dikatakan penduduk Sunda tuh dibunuh, diusir. Itu harus kita detailkan lagi. Bener nggak itu pasukan Banten dan Cirebon membunuh dan mengusir rakyat Sunda? Iya. Ngeri banget ya itu. Kan ngeri banget. Kita juga mempertanyakan kalau misalkan emang sejarahnya begitu, kok nenek moyang kita kejam? Sementara kita dari awal udah diajarin Islam itu datang dengan damai. Banyak nih yang bertentangan kan akhirnya nih. Nah, jadi gini. Tadi saya udah menyebut istilah penaklukan Pajajaran dengan istilah futuhat. Ya kan? Iya. Futuhat itu kan adalah bahasa Arab, bahasa Islam yang berakar dari kata fath. Kita itu sholat baca Al-Fatihah. Al-Fatihah juga berakar dari kata fat. Fat itu berarti artinya apa? Pembuka. Pembuka, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai pembebas. Apalagi udah dimaknai secara fikih, secara syar'i, apa tuh arti futuhat secara istilahan syar'ian ya kan, bahasa Arab itu istilah yang syar'i gitu. Maksudnya adalah ya pembebasan. Pembebasan itu berbeda dengan penjajahan. Memang sama-sama terkait dengan militer, ya, pengerahan pasukan militer. Tapi tentu orang Islam punya cara yang berbeda ketika membuka satu wilayah dibandingkan dengan orang Eropa gitu ya. Orang Eropa yang kita kenal penjajah. Yang namanya penjajahan itu berarti apa? Dia menaklukkan satu tempat, satu kawasan. Dan satu kawasan itu ketika berhasil ditaklukkan oleh si penakluk, maka sumber dayanya dihisap, sumber daya manusianya diambil, dipekerjakan, bahkan diperbudak. Itu penjajahan. Tapi yang namanya futuhat dalam Islam itu tidak seperti itu. Ya, kita tahulah dari zaman Rasulullah SAW dan dilanjutkan para sahabat. Itu betapa banyak futuhat-futuhat yang dilakukan begitu. Bagaimana kemudian kita melihat daerah Irak ya, bumi Syam, Palestina, Suriah dan seterusnya, Mesir, bahkan sampai ke Andalus di Spanyol. Itu kan dimasukkan Islam dengan cara futuhat. Artinya dengan apa? Dengan pengerahan pasukan militer. Begitu loh. Pengerahan pasukan militer. Tapi uniknya
sampai hari ini kita melihat orang-orang Irak, orang-orang Mesir, orang-orang Syam itu malah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka. Maksudnya apa? Berarti usaha masuknya militer atau futuhat di negeri-negeri tadi ini benar-benar diterima oleh rakyat setempat. Karena kita harus melihat Mesir itu pada masa sebelum Islam ya mereka mana pakai bahasa Arab. Iya. Mereka pakai bahasa Firaun, hieroglif gitu ya. Hieroglif atau bahasa Koptik, atau ada ketika dijajah Romawi pakai bahasa Romawi dikit-dikit gitu ya di kalangan penguasa. Syam juga, bumi Syam itu pakai bahasa Yunani gitu. Irak pakai bahasa Persia. Persia juga termasuk wilayah Iran gitu. Tapi mereka semua jadi pakai bahasa Arab gitu kan. Berarti maksudnya apa? Hasil daripada futuhat kaum muslimin itu diterima dan permanen gitu loh. Sampai sekarang di daerah kita di Indonesia atau Asia Tenggara memang bahasa Arab tuh nggak begitu mendalam sebagaimana di Timur Tengah. Tapi dulu kita pakai aksara Arab, ya kan? Aksara Arab walaupun masih pakai bahasa daerah. Iya. Itu kan berarti setidaknya pengaruh Islam juga kuat. Walaupun tadi masuk Islam di Indonesia itu dengan cara macam-macam. Kita mengenal ada cara dakwah secara lembut, main kacapi, nyanyiin tembang, wayang. Ada juga yang melalui jalur perdagangan, pernikahan. Tapi jangan dilupakan, futuhat itu juga dipakai. Kapan futuhat itu dipakai dalam dakwah menyebarkan Islam? Ketika pihak-pihak yang punya status quo itu menghalangi dakwah. Menghalangi dakwah dan menghalangi hidayah itu diterima oleh rakyat yang banyak. Gitu loh. Dan menampakkan permusuhan secara nyata kepada usaha-usaha dakwah. Inilah konteks akhirnya kenapa kita lihat peristiwa sejarah Banten dan Cirebon emang benar-benar memfutuhat Pakuan Pajajaran. Perlu di cross check itu. Apakah Banten dan Cirebon itu benar-benar membunuh atau menjajah Pajajaran? Iya kan. Atau berarti kan tadi mulai kabuka pertama yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi itu Islam. Terus perlu dikelirkan juga apakah memang benar Sunda itu hilang gara-gara Islam atau apakah sesuai dengan gambaran tadi yang orang Belanda bikin atau di Carita Parahyangan yang kayak kejam banget gitu. Kan gini, harus kita clearkan dulu ya. Bahwasanya kan Banten dan Cirebon itu juga masih keturunan Pajajaran. Iya ya. Cirebon yang paling utama kan Cirebon. Cirebon itu kan dikembangkan oleh keluarganya Sri Baduga Maharaja juga atau Prabu Siliwangi. Jadi ada uaknya, kemudian bahkan salah satu anak dari Prabu Siliwangi yang terkenal itu kan Raden Walang Sungsang, ya kan? Walang Sungsang itu kan diangkat sebagai Pangeran Cakrabuana. Sebagai apa? Sebagai kuwu di Cirebon. Kuwu dulu tuh bukan konteks kayak kampung sekarang ya, tapi dulu tuh lebih gede lagi. Nah, atau sebagai intinya kepala pemerintahan dari Cirebon dengan gelar langsung dari Prabu Siliwangi, Pangeran Sri Manganti. Wah, itu gelar langsung tuh Cirebon kepada penguasa Cirebon saat itu, yaitu Pangeran Cakrabuana. Dan itu anak langsung dari Prabu Siliwangi. Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang itu punya adik namanya Nyi Rara Santang. Rara Santang yang beliau itu menikah dengan seorang syarif ya di Mesir. Dari pernikahan mereka lahir siapa? Lahir Syarif Hidayatullah rahimahullah taala alias Suhunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya anak ya kan, Panembahan Pakuwati, penerus beliau di Cirebon. Satu lagi Hasanuddin, Maulana Hasanuddin, Banten, yang ditempatkan di Banten. Gitu. Nah, jadi ya Banten Cirebon juga orang Pajajaran, orang Sunda gitu loh ya. Betul. Turunan Sunda juga. Jadi apakah kemudian tega gitu seorang saudara membantai saudaranya sendiri? Nah, sebenarnya kan bukan masalah tega nggak tega, tapi kita harus melihat secara jernih awal masalahnya tuh apa gitu kan. Jadi kalau kita melihat memang ketika Cirebon itu berkembang menjadi tempat yang banyak kaum muslimin, dakwah oleh
Pangeran Cakrabuana, kemudian Suhunan Gunung Jati itu lancar. Di sana banyak yang masuk Islam. Ternyata status quo yang ada di Pakuan itu gerah juga. Gini loh, kita bicara dakwah Islam atau jangan ke dakwah Islam dulu lah. Kita bicara kebaikan. Apakah semua orang akan senang dengan kebaikan? Menurut ente gimana? Senang lah. Iya, nggak akan. Kita tuh kan yang saya tahu tuh, sebenar apapun kita atau selembut apapun kita, ada aja orang yang nggak suka. Oh, iya. Nah, dan seburuk apapun kita, Dan seburuk apapun kita, ada aja yang suka. berarti kan perspektif orang beda-beda, Ya. ya kan? Kebaikan pun ada aja orang yang nggak suka. Ya biasanya pelaku kejahatan gitu. Betul, betul. Gitu. Begitulah keburukan nggak disukai oleh pelaku kebaikan. Ya, yang namanya manusia itu kan nggak malaikat semua, ya pasti ada juga yang tidak baik gitu. Bukan nabi boy. Kita bukan nabi boy gitu. Nah, Iya, tapi iya. ini konteks kebaikan. Betul. Kita yang lebih khusus dakwah Islam. Wali Songo, para suhunan ya, ulama gitu. Mengedakwakan Islam, ajaran rahmatan lil alamin kepada rakyat Sunda gitu ya. Apakah rakyat Sunda menerima? Ya menerimalah. Orang fitrahnya sama. Orang Sunda juga mengenal satu Tuhan, namanya Sang Hyang Tunggal. Dan ketika lebih diperjelas oleh para wali bahwa Sang Hyang Tunggal yang dimaksud itu ya sebenarnya Allah. Di mana Allah itu telah mengirim atau mengutus seorang utusan yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tanah Arab. Dan beliau itu diutus untuk seluruh manusia, termasuk orang Sunda. Oh gitu ya, ternyata bahasa anak sekarang mah. Oh ini ajarannya diupdate nih. Ajaran lama Sunda yang Sang Hyang Tunggal lebih diperjelas lagi dengan syariat dari Rasulullah. Udah tauhid banget ya berarti. Tauhid ya kan, walaupun tadi masih kecampur-campur kan Iya, sebelumnya tuh. Nah, dipertegas bahwa ajaran yang benar adalah Islam. Banyak yang menerima, orang Sunda menerima Islam. Makanya kan beda nih antara, ya kalau mau dibandingkan gitu ya, antara Tatar Sunda dengan Jawa gitu, yang kekuasaan Majapahit. Di Majapahit, wali yang terkenal dan ditempatkan di sana, bikin basis di sana, itu ada ada 8, ya kan? Mulai dari Sunan Gresik sampai Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Kudus dan seterusnya. Tapi untuk Tatar Sunda cukup dibere 1 wali. Iya ya. Iya kan? Iya. Dari Sunan 9 itu. Iya, Sunda cuma 1 doang, Sunan Gunung Jati. Iya. Karena tadi lebih mudah. Gitu. Nah, diterima rakyat Sunda, tapi pertanyaan di awal, apakah semua orang senang dengan kehadiran Islam di Tatar Sunda? Kan tetap aja ada yang merasa Yang tidak tidak senang. Kenapa? Karena Islam pasti membawa perubahan pranata baru yang berbeda dengan pranata lama. Pasti akan menggugat status quo, dan status quo yang dimaksud adalah pihak kerajaan. Dari situlah Artinya ada yang merasa terganggu. betul. Eksistensinya nih mulai Iya. ini ya. Mulai terganggu kan. Nah, dari situlah pihak kerajaan Sunda yang berwenang di Pakuan, di Bogor, ini berusaha untuk menghalangi Islam. Kalau dalam sumber Cirebon disebutkan ya di Carita Prahya, Carita Purwaka Caruban Nagari, kemudian Pustaka Negara Kertabumi, sumber-sumber Cirebon itu mengatakan bahwa ketika Sunan Gunung Jati itu menggantikan uaknya, yaitu Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa di Cirebon, dan menyatakan Islam sebagai agama resmi beserta hukum Islam diterapkan di sana, maka pihak berwenang di Pakuan, yaitu kakeknya sendiri berarti ya, itu kemudian mengirimkan pasukan gitu untuk ngasih pelajaran nih ya, ngasih pelajaran kepada ya intrik-intrik dari cucunya sendiri gitu. Bahkan di sumber Priangan disebutkan ya ketika Sunan Gunung Jati menyurati kakeknya yaitu Prabu Siliwangi agar masuk Islam. Sebenarnya Prabu Siliwangi itu pengen masuk Islam juga, tapi oleh orang-orang istana ada namanya tuh Empu Purwagalih atau Empu Purwakalih. Itu kayak ngalang-ngalangin, ya
menghalang-halangi sang raja untuk masuk ke Islam. Disebutnya Islam itu apa? Agama yang amoh ajur. Apa artinya? Amoh ajur. Tapi kami ketawa-tawa gak tahu dia bahasa Sunda ini. Amoh tuh kayak yang nggak mau gitu naunya. Amoh gitu. Mau ya. Ya kayak gitulah. Ada lagi satu istilah tuh busuk bolong. Jadi itu sebenarnya kalimat-kalimat negatif kalau saya baca terjemahannya. Iya. Amoh ajur itu agama yang hancur, berantakan, busuk bolong, busuk gitu ya, berlubang-lubang. Dibandingkan agama leluhur Prabu Siliwangi. Makanya akhirnya nggak jadi masuk Islam. Intinya begitu. Nah, bahkan kalau kita lihat di Cirebon sendiri, di kabupatennya ya, itu ada sebuah prasasti. Nanti coba cek prasasti Hulu Dayeuh, ya, prasasti Hulu Dayeuh. Ini prasasti kurang populer, kurang terkenal. Tapi ternyata ini yang memahatnya atas nama Prabu Siliwangi, dengan nama Ratu Dewata, gitu ya. Dan di situ disebutkan bahwa di tempat itu, di Hulu Dayeuh itu, Raja Sunda di Pakuan Pajajaran di Bogor menugaskan seorang petugasnya gitu ya, salah satu pejabatnya untuk menjaga perbatasan di daerah sini dan untuk menumpas nama-nama monster lah, menumpas nama-nama monster apa sih, kala. Kalau dulu mungkin tahun 60 87 80 90-an ada populer legenda tentang gerhana matahari. Itu penyebabnya apa? Kalau orang zaman dulu kan cerita ini dimakan monster. Ya. Nah, itu namanya kala. Sanekala. Sunda mau sama Sanekala. Sanekalanya. Ya. Nah, kalau Sanekala. kita main kecil main di menuju ke maghrib, itu kan dilarang tuh sama orang tua. Sarupna. Nanti kena Sanekala katanya gitu. Nah itu kan monster berarti ya. Ya semacam itulah. Pemakan anak, pemakan matahari gitu ya. Panon poe dimakan gitu. Nah, dari situ kemudian sejarawan menduga ini maksud kala di sini tuh Muslim. Jadi Muslim itu dianggap sebagai monster yang menggerogoti orang-orang Sunda. Walah. Sampai segitunya. Dan gongnya itu apa? Ketika muncul Portugis. Portugis kan dia orang Andalus gitu ya aslinya mah, tapi Katolik yang kemudian berhasil menumpas Islam di Spanyol, di Andalusia. Gak puas di sana, mereka menjelajah dunia tuh, lewat laut sampai ke Afrika Selatan, sampai ke India, sampai ke Melaka di Malaysia. Di Melaka Portugis bikin basis kekuatan, dan ternyata ketika muncul kehadiran Portugis sebagai kekuatan yang mampu mengalahkan kaum muslimin di Melaka, di Sumatera Pasai gitu ya, di Pasai, kekuatan itu dilirik oleh orang-orang yang status quo-nya terganggu tadi di Pulau Jawa. Baik itu Pakuan di Sunda maupun di Jawa. Yaitu sisa-sisa kekuatan Majapahit. Gitu. Ya kan sama-sama berhadapan dengan Islam yang sudah berkembang semenjak adanya Demak, Cirebon, dan Banten, ya kan? Portugis itu dilirik sebagai calon koalisi yang bisa diandalkan untuk melawan Islam. Akhirnya disebutkan bahwa salah satu pangeran Sunda namanya Samiam. Kalau Portugis itu ngejanya Samiam, tapi maksud itu Sanghyang gitu ya. Dan itu ditafsirkan sebagai Pangeran Surawisesa, anaknya Prabu Siliwangi, gitu. Itu dikirim ke Melaka. Untuk apa? Bawa proposal untuk yuk kita serang Islam gitu. Sebagai imbalannya Portugis boleh bikin benteng di pelabuhan terpenting kerajaan Sunda, yaitu di Kalapa. Sunda Kalapa. Jakarta. Gitu. Yuk gitu kan. Tukar gulingnya sama itu tuh. Ya, boleh bikin benteng, nanti kita kasih beras berapa ton gitu kan. Dan dari situ oke lah, deal. Orang Portugis saya kan itu baru bisa ngelaksanain hasil tawar-menawar penjajahan itu di tahun 1526. Gitu kan. Atau 1527. Ya, 1527. Tapi ya yang namanya para wali ya, ulama-ulama dulu di zaman termasuk Sunan Gunung Jati, itu kan bukan
gambaran ulama atau kiai yang bisanya itu ngaji doang ya, ngurusin agama doang. Mereka juga pandai politik. Mereka juga pandai bersiasat dalam artian tuh membaca gelagat politik dari pihak-pihak yang memusuhi Islam. Supaya apa? Supaya orang Islam yang baru tumbuh berkembang di Pulau Jawa ini mampu bertahan gitu loh. Ya, nggak segera dibabat lagi. Akhirnya Sunan Gunung Jati beserta Sultan Demak saat itu, Sultan Trenggono, mengirim menantunya Sunan Gunung Jati, yaitu Fathahillah. Fathahillah dikirim ke Sunda Kelapa buat mengusir Portugis di sana, membatalkan perjanjian antara kerajaan Sunda dengan Portugis. Akhirnya kan benteng di Kelapa, Sunda Kelapa nggak jadi ya. Dan Sunda Kelapa difutuhat oleh Fathahillah, diganti nama menjadi Jayakarta. Jakarta mulai nama. Ya. Jayakarta itu oleh Fathahillah diambil inspirasinya dari Quran surat Al-Fat ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Kata Allah dalam surat itu, ayat itu, sesungguhnya kami telah memberikan fatham mubina kepadamu, kemenangan yang nyata. Ditranslate ke dalam bahasa Jawa menjadi Jaya. Karta, kota yang jaya, kota yang menang. Fatham mubina gitu. Ini menantunya Sunan Gunung Jati ke Jayakarta. Anaknya langsung Sunan Gunung Jati yaitu Hasanuddin disuruh untuk atau diperintahkan untuk menyerang kerajaan Sunda di Banten. Sehingga ketika pihak perwakilan Raja Sunda di Banten itu berhasil di futuhat gitu ya. Akhirnya Maulana Hasanuddin ditetapkan sebagai Mutabikul Ahkam, sebagai penerap hukum Islam di sana, pemegang otoritas gitu kan. Nah, sekarang kita udah tahu nih latar belakang dari penyerangan itu. Bukan ujuk-ujuk orang Islam nyerang orang Sunda karena beda agama, enggak. Karena yang nyari gara-gara duluan, yang bahkan sampai ngundang musuh asing, penjajah asing itu Portugis, siapa? Ya orang Sunda. Ente yang ya, gitu. Orang Sunda yang merasa terganggu. Iya. Yang apa tadi status quo-nya mulai terganggu dengan Islam. Tuh. Gitu. Gitu kan. Nah, pertanyaannya kemudian yang masalah utama tadi tuh, apakah benar ketika Pakuan itu difutuhat oleh kaum muslimin Bogor, orang-orangnya dibunuh. Ya kan? Nah, itu orang harus dibunuh, diusir gitu. Nah, tentu kalau kita mengikuti narasinya dari Belanda tadi, juga termasuk narasi dari Carita Parahyangan, ini akan kayak clear gitu kan, clear bahwa oh iya nih benar dibunuh atau apa. Tapi kan gini, kita kalau melihat sejarah itu harus dari semua sumber, jangan hanya berpegang kepada satu sumber. Sumber Banten, sumber Cirebon sebagai pihak yang memfutuhat itu juga harus diperhatikan, dan bahkan yang paling detail bicara soal itu. Kalau dalam sumber Banten, ya, yang saya rujuk itu ada beberapa, ada Sajarah Banten, yang diriwayatkan oleh Kiai Sandimaya. Kemudian ada Sajarah Banten Rantai-Rantai yang diriwayatkan oleh Tubagus Muhammad Soleh, anaknya Sultan Banten ke-10. Nah, di situ disebutkan bahwa ketika Banten itu bergerak ya untuk memfutuhat Pakuan, ternyata isi pasukan Banten itu bukan cuma orang Islam. Ya. Nih, dari babat Sajarah Banten yang saya rujuk ada bahasa seperti ini nih. Ing waktu iku ajar wus separo kang den selamaken. Ya. Pada waktu itu ajar itu kaum ajar. Maksudnya itu orang yang pengajar, bukan belajar. Brahmana gitu lah ya. Pendeta gitu. Pendeta di agama lama, agama Hindu-Buddha atau agama Sunda gitu. Nah, pada waktu itu para pendeta atau kaum ajar wus separo kang den selamaken, telah masuk Islam setengahnya. Dan ini konteksnya apa? Ajar-ajar atau para pendeta yang ikut gabung ke pasukan Banten buat nyerang Pakuan, buat memfutuhat Pakuan. Nah, mafhumnya kalau disebutkan yang ikut pasukan Banten itu para
ajar para pendeta dari agama lama yang telah masuk Islam, berarti setengahnya lagi belum masuk Islam. Ya. Tapi mereka tetap gabung ke pasukan Banten. Apa maknanya? Menerima. Berarti yang menyerang Pakuan itu nggak murni orang-orang Islam. Tapi juga ada orang-orang Sunda yang bahkan belum masuk Islam. Loh kok nyerang rajanya sendiri, padahal agamanya sama. Ya berarti apa? Ada yang nggak beres dengan kelakuan raja-raja Sunda sebelum difutuhat oleh kaum muslimin. Nah itu yang saya bahas kemarin tuh, ya kan? Ada istilah apa? Bhairawa Tantra. Bagaimana orang-orang atau raja-raja Sunda di masa-masa akhir itu kelakuannya ya Bhairawa Tantra. Waktu itu udah saya jelasin belum? Belum. Itu yang bikin podcast kita naik. Iya. Masalah itu tuh yang banyak dikomenin tuh. Kalau yang Tantrayana udah. Sama sebenarnya ya. Maksud saya itu Tantrayana itu merujuk ke Bhairawa Tantra. Iya. Ya Bhairawa Tantra itu sekte ya, sekte di agama Siwa Buddha. Siwa Buddha tuh berarti kan campuran Siwa dan Buddha. Iya. Ya mereka itu condongnya kepada kelakuan Dewa Siwa. Tahu kan? Siwa itu kan salah satu dari 3 dewa. Salah satu dari Trimurti. Yang pertama ada siapa? Brahma. Brahma itu adalah dewa dewa apa, bukan pembangunan, dewa pencipta lah. Ya kan? Kemudian yang kedua dewa Wisnu. Wisnu itu pemelihara. Yang ketiga adalah dewa Siwa. Dewa Siwa itu apa? Dewa kehancuran. Nah, Bhairawa Tantra condongnya ke dewa kehancuran. Sehingga mereka ingin menteladani sifat-sifat dewa kehancuran. Aduh. Gitu loh maknanya. Makanya itu, kalau misalkan kita ke Museum Nasional di Jakarta, itu ada patung Raja Melayu yang menjadi menantu Raja Majapahit. Namanya adalah patung Aditya Warman. Itu kalau kita perhatikan di patung tersebut, itu sebenarnya kalau secara ukiran oke lah, indah gitu ya, bagus, halus. Tapi kan yang digambarkan tuh apa? Di bawah kakinya tuh banyak tengkorak, ada beberapa tengkorak. Oh iya. Ya kan? Bener. Kemudian tangan kanannya itu megang pisau. Ya. Bukan tengkorak juga. Tangan kanan pisau. Tangan kanan pisau. Tangan kirinya baru megang tengkorak, tempurung kepala. Yang digunakan sebagai wadah darah. Dan darah itu nanti akan diminum. Dan itu adalah potret pentahbisan atau apa namanya? Ritual. Bukan, pentahbisan tuh potret penggambaran ketika Aditya Warman, sang Raja Melayu itu dinobatkan sebagai raja baru. Jadi upacara ritualnya itu ya tadi dengan mengorbankan rakyat jelata sebagai tumbal gitu ya, untuk upacara tadi. Nah ini salah satu gambaran dari patung Aditya Warman yang ada di Museum Nasional. Kenapa begitu? Patokannya Siwa, dewa kehancuran. Gitu kan. Ya jadi ini fakta sejarah. Terserah lah orang mau nafsirin Bhairawa Tantra seperti apa. Mungkin orang yang masih bergelut di Wiwitan atau bahkan orang Bali punya tafsiran sendiri gitu ya. Tapi secara artefak kita melihat ya, dari patung Aditya Warman, bahkan di Lewiliang di Bogor itu juga masih ada patung-patung peninggalan Pajajaran yang mengindikasikan bahwa patung ini dibuat oleh orang Bhairawa Tantra. Oh iya. Di Lewiliang. Ada di museumnya itu. Nah, dari situ kita lihat bahwa yang jadi tumbal untuk, dalam tanda kutip, untuk kekejaman Raja Sunda periode akhir, itu adalah rakyat Sunda sendiri, rakyat Pakuan Bogor sendiri. Sehingga wajar kalau disebutkan bahwa sebagian orang Sunda yang bahkan belum masuk ke Islam itu turut membantu pasukan Banten dan Cirebon untuk memfutuhat rajanya sendiri gitu. Gitu. Nah, maka ada seorang Sunda, bahkan dia ini dulunya tuh punggawa di keraton Pajajaran ya. Pasukan Punggawa tuh tentara, jenderal gitu ya, atau panglima gitu, kopral. Nah dia ini namanya Ki Jongjo. Ki Jongjo akhirnya masuk Islam melalui perantara dakwah Maulana Hasanuddin. Dan Ki Jongjo lah yang kemudian dinobatkan sebagai panglima tertinggi, bukan panglima tertinggi ya, komando lapangan lah, komando lapangan Futuhat Pakuan Pajajaran ini.
orang Sunda tapi mualaf gitu. Nah, dia ini kemudian Ki Jongjo itu mengatakan kepada pimpinannya, yaitu Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ini siapa? Anaknya Maulana Hasanuddin. Ya. Ya, jadi Maulana Hasanuddin itu wafat ketika Pajajaran belum selesai di Futuhat. Digantikan anaknya Maulana Maulana Yusuf menjadi penguasa Banten kedua, dan dari situ Ki Jongjo mendapat jaminan gitu ya dari Maulana Yusuf bahwasanya, nih kalau kita baca yang teks aslinya ya, iya merdeka saraya tira sami lan wus rapih orang kang wicara lan isun arep mulih sakehing ponggawa ing pakuan punika den becik pada den netepi agama Islam isun ming pakuati ya. Nah, jadi maksudnya apa? Ya, merdekalah kamu beserta semua rakyatmu. Jadi ini pembicaraan ketika Pakuan selesai di Futuhat. Merdekalah kamu, maksudnya nggak akan dijadikan budak, nggak akan dijadikan apa ini itu, bahkan ya apalagi dibunuh, diusir. Ya, merdekalah kamu beserta semua rakyatmu, semua rakyat Sunda. Ya, jika udah beres nggak ada yang mau diomongin, saya akan pulang ke Banten, tapi ke Cirebon dulu. Nah, sakehing punggawa ing Pakuan punika, semua punggawa di Pakuan itu baik-baiklah menjalankan agama Islam. Gitu. Saya akan ke Cirebon. Ke Cirebon tuh untuk lapor ke Panembahan Pakuwati, saudaranya gitu. Bahwa Pakuan selesai di Futuhat. Artinya dari teks ini kita melihat bahwa justru rakyat Sunda itu masuk Islam ketika ketika Pakuan di Futuhat. Ya kan, ketika Pakuan menerima Islam karena tadi mereka juga nggak betah ya dipimpin oleh rakyat oleh Raja Sunda yang sudah ke arah sana, ke arah kemana gitu kan ya. Ya akhirnya ketika melihat wah ini Raja Banten, Raja Cirebon ya masih terah Pajajaran juga kan. Betul Ya, tadi ya. Iya kan, masih terah Pajajaran juga, terlebih lagi membawa ajaran yang rahmatan lil alamin dan tetap Sang Hyang Tunggal. Betul. Dalam lebih makna khusus itu Allah Subhanahu wa taala. Di-upgrade aja ya. Ya, di-update aja. Ya udah, kenapa kita nggak ngikut yang lebih baik aja? Kan pikiran yang sesuai fitrah seperti itu. Gitu kan. Akhirnya masuk Islam udah. Dan apakah kemudian diusir penduduknya gitu? Enggak, karena di sini ada perkataan juga dari Sunan Gunung Jati waktu awal-awal sebelum sebelum Pakuan itu di Futuhat. Nah, jadi Sunan Gunung Jati itu berbicara kepada Maulana Hasanuddin anaknya. Nah, jangan lupa Kimas, panggilan kepada anaknya Kimas, buatlah kota yang baik ya. Kota yang baik, dan di gunung yang akan diserbu itu buatlah pertapaan yang indah. Gitu. Pesannya kayak gitu. Pesannya seperti itu. Maksudnya gini, ya, buatlah kota yang baik. Jadi ketika Pakuan itu di Futuhat, ya jangan dihancurin, justru buat kota yang baik. Nah, dan di gunung yang akan diserbu itu, gunung yang dimaksud tuh ya Gunung Gede Pangrango. Ya. Ada lagunya kan? Ada. Nanti. Mau? Nanti aja. Nah, jadi di gunung yang akan diserbu itu, buatlah pertapaan yang indah. Pertapaan itu jangan kita maknakan dengan pertapaan zaman sekarang. Maksudnya itu pesantren gitu loh. Pesantren. Di pikiran saya we geus ieu mah guhan aya batuan tempat tapas. Ya itu emang salah satu di tasawuf kan juga ada gitu ya, menyepi-nyepi diri. Apa? Uzlah. Bukan uzlah. Bukan. Apa Rasul tuh? Tahanus. Nah, Rasul di Gua Hiro tahanus gitu kan. Ya seperti itulah. Tapi kan kita melihat pesantren itu kan akarnya dari kata santri. Santri itu kan juga bahasa Sanskerta itu. Bahasa yang digunakan untuk menyebut orang-orang Hindu Buddha yang terpelajar. Namanya cantrik. Gitu kan. Tapi ketika Islam datang, makna pelajar Hindu Buddha ini diganti dengan makna Islam. Jadinya santri. Makanya tempat belajar santri disebut pesantren. Sama dengan pertapaan ini. Gitu. Santri itu kan bukan bahasa Arab. Baru tahu. Iya kan?
Santri itu cantrik maksudnya itu. Cantrik itu awalnya itu tadi pelajar Hindu-Buddha yang mempelajari bahasa Kawi atau ya teks-teks agama mereka gitu. Ketika Islam datang, istilah itu dipakai buat ya itu. Ya untuk mempelajari, untuk orang yang fokus mempelajari kitab-kitab kuning. Jadi cuma diganti objeknya aja kan, tapi subjeknya tetap sama. Nah, jadi gitu. Buat pertapaan yang baik, dan ketika Pakuan sudah berhasil di Futuhat, maka pihak dari Kesultanan Banten itu menempatkan salah satu anak dari Maulana Hasanuddin ya, dan juga saudara berarti ya, saudara dari Maulana Yusuf, namanya adalah Pangeran Pajajaran. Dari namanya aja udah Pajajaran banget. Iya. Sunda banget. Nah, Pangeran Pajajaran itu disebutkan Pangeran Pajajaran lungguh ing desa Pajajaran. Alungguh ini bahasa Jawa ya. Tinggal. Ya, betul. Pangeran Pajajaran tinggal di desa Pajajaran. Maksud desa tuh dulu tuh bukan kayak desa kampung, tapi desa tuh kota negeri gitu ya. Iya. Dayeuh. Ya. Ji nenengaken dening Kang Rama ing Pajajaran. Dinobatkan oleh ayahnya yaitu Maulana Hasanuddin di Pajajaran. Gitu. Jadi ada wakil Bogor atau Pakuan selesai di Futuhat itu nggak ditinggalkan sebagai kota mati gitu loh, nggak ditinggalkan sebagai kota mati gitu. Jadi adapun yang kemudian populer mengenai penemuan kembali kota Bogor oleh Scipio, ya mungkin nanti di kalang teman-teman yang nonton ada yang tahu lah. Scipio ini orang Belanda yang terkenal sebagai orang yang membabat alas Bogor menjadi kota Bogor modern sekarang. Nah itu mah sebenarnya waktu Scipio datang, dia tuh juga banyak minta izin ke penduduk tempat gitu kan. Ke penduduk tempat. Berarti kan ada penduduk tempat, ya berarti mereka itu emang udah di sana dari lama gitu. Tapi kenapa Belanda menarasikan seolah-olah Scipio itu yang menemukan kota Bogor? Ya, Belanda, Pak. Belanda lagi. Main klaim-klaim aja kan dia. Bener. Gitu. Jadi intinya kita kembali ke orang yang bikin kita ngobrol lama ini nih. Yaitu yang tadi di podcast itu. Podcast tadinya. bener. Ya, Bapak Deddy Mulyadi ya, dia jadi gubernur sekarang harus bijak dalam memilih kata-kata, dalam memilih bahasa dan juga pembahasan. Jangan sampai pertanyaan dia tentang orang Sunda kehilangan jati diri karena hegemoni politik baru yaitu Islam itu menjadi pertanyaan gitu loh di kalangan orang-orang yang nggak tahu gitu. Karena kalau ditelisik ternyata nggak hilang jati diri banget kok. Ya buktinya ente pada masih bahasa Sundaan kan. Masih Muslim. Apalagi Muslim pula ya. Malahan Muslim itu banyak di Sunda. Iya. Justru orang Sunda itu zaman Belanda ya termasuk wilayah yang sangat sangat kuat dengan keislaman dan susah untuk dikristenisasi. Ya, jadi Belanda itu kan dia banyak menjalankan kristenisasi kan, ada beberapa daerah yang berhasil, tapi Belanda bikin bikin pengakuan dari sekian banyak wilayah jajahan kita yang paling susah dikristenisasi itu cuma 2, Aceh, Banten. Banten itu maksudnya juga Tatar Sunda sekalian, Priangan gitu kan. Itu paling susah dibanding tempat-tempat lain. Kuat Islamnya Pak, gitu loh. Jadi kalau mau digeser ke arah yang non Islam, ya baik itu agama lain atau mungkin budaya sebelum Islam, agama sebelum Islam, ya susah. Bahwasanya Islam dan Sunda itu tidak menyebabkan keduanya saling teralienasi, saling terpisahkan. Tapi ya keduanya combine, ya kan ungkapan yang terkenal apa? Islam teh Sunda, Sunda teh Islam.